Sahabat GKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Suryati Ambarsari dari GKI Perumnas. Renungan hari ini, Minggu 9 April 2023, berjudul Dia yang Hidup. Didasarkan pada Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan selalu ada dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang akan menjadi pusat permenungan kita dari Yohanes 20 ayat yang ke-18 yang berbunyi, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kematian Yesus direspon dengan sikap percaya, sebab dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen sejarah. Namun tidak mudah untuk percaya akan kebangkitan.
Beberapa orang menolak kebangkitan Yesus sebab dianggap cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah teori yang didasarkan pada penelitian psikologi dan menyatakan bahwa melesetnya suatu pemahaman ternyata tidak berarti penganutnya meninggalkan kepercayaannya terhadap hal yang dipercayanya itu. Menurut teori ini, Yesus wafat dan tidak bangkit, tetapi para penganut atau murid-muridnya tetap menganggap ia hidup. Namun teori kognitif dissonance para murid Yesus untuk menguatkan keyakinannya mereka menciptakan narasi tentang Yesus yang bangkit. Kelemahan teori ini adalah ilusi dalam teori kognitif dissonance. Tidak mungkin bertahan dalam waktu lama, apalagi sampai 2000 tahun lebih. Kebohongan publik tidak mungkin bertahan lama. Lebih daripada itu, bagaimana mungkin para pengikut Yesus bersedia mempertaruhkan nyawanya berdasarkan keyakinan yang palsu? Ucapan Maria yang menyatakan, "Aku telah melihat Tuhan," bukanlah ilusi atau halusinasi. Itu adalah kesaksian iman didasarkan pada pengalaman nyata. Kita perlu senantiasa waspada terhadap gejala ilusi dan halusinasi. Di dalam kebangkitan Kristus, pola pikir dan cara pandang kita diubah makin kritis dengan terang ilahi. Lebih daripada itu, hidup kita diinspirasi dan diterangi bahwa tidak ada kuasa maut yang dapat mengalahkan iman kita. Kita memohon agar Bapa Surgawi mengaruniakan iman supaya kuasa kebangkitan Kristus boleh kita alami di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan rasa percaya kami ini bukan dari ilusi atau halusinasi, melainkan dari pengalaman nyata kehidupan kami. Sama seperti Maria yang mengaku bahwa Yesus adalah hidup karena pengalamannya sendiri. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Roh Kudus, supaya kami sungguh mengalami Kristus yang hidup di dalam hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.